Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di dalam Remiku. Tentunya pada hari ini saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, ada sukacita, damai sejahtera apapun keadaan kita. Dimana kalau kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama Dia, maka pada saat ini kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Mari kita akan bersama-sama terus berjalan di dalam firman Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma 11 bab 11 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi bagaimanakah Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang dipilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lebih telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka hidup. Seperti tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembelasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sini Allah sekali lagi mau menunjukkan kepada kita bahwa walaupun bangsa Israel zaman dahulu atau kita sekarang sebagai pengikutnya masih melakukan baik di segala atau tidak disengaja, membunuh, menghina, memfitnah, dan banyak hal lagi yang negatif, yang berbuat dosa. Kalau zaman dahulu dikisahkan, pada zaman suku Benyamin, kejahatan pemerkosaan gundik, artinya istri oleh suami yang suaminya, gundik adalah seorang istri ya, kemudian oleh suaminya itu dimutilasi, ya, saling balas membalas, perang, berpotilisasi, itu sudah dari dahulu. Dan seperti sekarang juga masih terjadi di dunia ini. Terus menerus di dalam firman Tuhan Allah mempertegaskan sekali lagi, kita berdosa, belum setia dalam firman-Nya atau jalan hidup yang diajarkannya. Sampai dikatakan sekalipun mereka telah membunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia Allah. Maka bukan karena perbuatan. Jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukanlah lagi kasih karunia. Di sini saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, maksud daripada kasih karunia adalah Allah memberikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepada manusia, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini Allah juga mengatakan di dalam firman Tuhan bahwa apabila engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau, maka keselamatan itu akan engkau peroleh. Apa itu keselamatan? Yaitu usaha daripada Tuhan memberikan kepada rancangannya semula, yaitu Dia menjadikan manusia, alam semesta adalah merupakan cahaya kemuliaan untuk menopang, untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, dan memberikan suatu kesempurnaan kepada manusia. Dan semua ini dapat diperoleh dengan Tuhan memberikan kepada kita di dalam firman-Nya yang penuh kuasa,
Maka dikatakan firman sudah menjadi daging dan tinggal di dalam diri kita. Maka kalau kita mau mengikuti suara, mau mengikuti Roh Kudus di dalam memimpin kehidupan kita, kalau kita tidak membelenggu Roh Kudus, kita mendengarkan, kita berbicara dengan Tuhan, maka banyak sekali yang kita peroleh di dalam sukacita itu. Tidak hanya waktu kita berhadapan dengan Tuhan, tetapi sekarang kita memperolehnya. Karena kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu sangat sempurna. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah arti selamat secara utuh. Bahwa seluruh jiwa, raga, pikiran kita akan selamat. Dan kita akan mengalami sukacita, damai, dan sejahtera. Dan betapa berbahagianya kita dapat melihat setiap manusia yang merasakan sukacita, damai, sejahtera di dalam wajahnya. Bahwa kita bisa merasakan di situ. Hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Orang percaya tidak akan dipermalukan. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudari sekalian, betapa Allah kita yang begitu dahsyat. Dia membuat rancangannya tidak hanya indah, tidak hanya sempurna, tetapi juga Ia selamatkan dalam bentuk dan rupanya. Bila kita memaknai lebih dalam, betapa indahnya. Betapa Tuhan senantiasa memeluk kita. Mari saudara-saudariku, sudah layak dan sepantasnya kita mengucap syukur. Selalu mengucap syukur di dalam hidup kita. Karena Allah kita begitu dahsyat. Kita satukan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betapa kasih-Mu luar biasa. Engkau menganugerahkan kami cinta. Engkau menganugerahkan kami kasih. Engkau menganugerahkan keselamatan. Bila kami percaya kepadamu, maka Engkau akan menyelamatkan kami. Bila kami hidup di dalam Engkau, maka kami juga akan Engkau selamatkan. Maka sukacita, damai, sejahtera boleh kami peroleh. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiada kata yang lebih dapat kami ucapkan selain selalu bersyukur kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena kasih-Mu yang begitu indah, yang tidak dapat kami lukiskan, yang tidak dapat kami bayangkan, hanya dapat kami rasakan. Oh, betapa indahnya Engkau Allah kami. Oh, betapa manisnya Engkau. Oh, betapa mulianya Engkau. Oh, betapa agungnya Engkau. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami, yang senantiasa memberkati kami sekarang dan selama-lamanya. Mujizat-Mu pun ada setiap saat dari sekarang sehingga selama-lamanya. Kami percaya itu Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami percaya itu Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah berkat-Mu turun kepada kami semua, baik yang mendengarkan ataupun yang tidak mendengarkan Tuhan. Engkau melindungi kami dan Engkau memberkati kami. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami, hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami muliakan kini dan selama-lamanya. Berkat-Mu turun untuk kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.